Halo teman-teman, selamat sore ya. Apa kabar Anda di sore hari yang luar biasa, dahsyat dan istimewa ini? Motor katanya. Ya, sore ini teman-teman di Chatterbox saya pengen ngomongin tentang banyak hal, salah satunya tentang rumah. Ya, to be honest, I have my own dream house. Ya, sejujurnya saya punya satu rumah impian ya. Tanahnya lagi dicari dan tentu saja uangnya. Karena kita tahu bangun rumah, apalagi dengan raw materials yang berkualitas tinggi, itu membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit, dan apalagi sampai tahan terhadap gempa, karena kita tahu wilayah Indonesia ini adalah wilayah yang sangat rawan terhadap gempa bumi, apalagi sepanjang archipelago atau kepulauan Nusantara ini dilintasi oleh Pacific Ring of Fire, cincin api Pasifik. Kecuali satu, Kalimantan. Nah, kalau dari segi desainnya saya suka rumah yang ini, yang Jalan Bintaro Melati Raya AA20 ini. Ini desain rumahnya saya suka. Dia simple ya, minimalis ya. Ini kalau buat yang teman-teman tahu, yang inilah rumah yang disebut arsitek international style itu ya ini. Yang disebut modernist architecture tuh ini. Kayak gini. Nih maaf ya, saya izin ya buat yang punya rumah ya. Rumahnya saya shoot. Jadi teman-teman, international style atau gaya internasional adalah arsitektur yang bagian dari keluarga gaya arsitektur modern atau modernism yang emerge atau yang lahir di tahun 1920-an. Dan tren ini populer sampai tahun 1970-80-an. Seperti ini. Pertama kali arsitek ini lahir itu setelah Perang Dunia I. Dilahirkan di Jerman. Pertama kali itu di Jerman, di pabrik tadi saya lihat, dan satu lagi di sekolah seni Bauhaus. Dan satu lagi itu di Harvard Graduate Center di Universitas Harvard. Seperti ini nih. Dia simple ya, dengan bangunan tembok yang lebih banyak dibandingkan dengan jendelanya yang hanya ada di atas dan pintu yang ada di samping. Dan itu juga sekaligus serve sebagai balcony atau balkon. Ini jujur saya lebih suka arsitektur rumah yang seperti ini loh daripada yang rumah saya sekarang. Jujur aja, karena simple. Ini buat saya sih simple, enak dilihat, enak dipandang. Nah inilah arsitek internasional tuh seperti ini gitu loh. Arsitek modernis kayak gini nih yang saya suka gitu. Dan gak cuma international style aja, modernis arsitektur itu, gaya arsitektur modernis itu juga melahirkan banyak gaya arsitek lain, seperti arsitektur Skandinavia, kemudian mid-century modernism, dan yang terakhir adalah New Formalism. New Formalism itu ciri utamanya adalah dia punya tiang kayak gini. Dia punya platform kayak gini yang terinspirasi dari Pantheon, kuil Pantheon. Pantheon apa Parthenon itu di Athens, di Hellenic atau Greece itu. Ya pokoknya itu. Jadi dia tuh ada tiang-tiangnya gitu di depannya.
Nah, dan gaya arsitektur seperti itu di Indonesia diadaptasi oleh Masjid Istiqlal. Iya. Dan karena Masjid Istiqlal itu didesain dengan menggunakan arsitektur international style yang tadi contohnya udah saya kasih tahu, dan juga new formalism yang digabung jadi satu oleh Frederick Silaban. Nah, lebih demikian teman-teman. Nah, lebih seperti itu. Nah, itu jujur saya suka dengan arsitektur seperti itu. Walaupun konon katanya nggak cocok diterapin di Indonesia, tapi kan seenggaknya ada beberapa penyesuaian lah dengan arsitektur international style seperti tadi yang lebih tahan terhadap iklim tropis khas Indonesia dan tahan juga terhadap suhu di Jakarta yang naik turun. Memang kadang-kadang bisa panas banget, tapi kadang-kadang bisa dingin banget gitu. Pernah satu ketika suhu di Jakarta itu pernah mencapai angka 38 sampai 39 derajat Celcius. Suhu paling panas itu di Jakarta. Sementara kalau suhu yang paling dingin di Jakarta itu tidak pernah di bawah angka 23. Waduh, itu bahaya tuh, ada mobil. Nggak pernah berada di bawah angka 24 derajat Celcius. Ya. Paling-paling 23 atau 22 derajat Celcius di Jakarta itu udah dingin. Kok bisa begitu? Saya beritahu Anda ya. Satu, Jakarta itu coastal city, kota pesisir. Ya. Kota pesisir itu memang iklimnya panas. Iklimnya panas. Gitu. Jadi wajar kalau suhu di Jakarta memang panas. Karena Jakarta itu coastal city. Ditambah lagi angin laut yang membawa suhu panas, bukan suhu dingin. Gitu. Dan yang kedua, Jakarta itu tidak dikelilingi oleh gunung. Makanya kenapa Jakarta itu panas. Karena Jakarta itu kota pesisir. Ya. Kota pesisir udah pasti identik dengan suhu panas. Kalau kota yang berada di kaki pegunungan, kalau kota yang dikelilingi oleh pegunungan, atau kota yang elevasinya tinggi, itu pasti identik dengan suhu yang dingin. Gitu. Nah, elevasi Jakarta ini kan tidak tinggi, rendah. Makanya cuacanya panas. Tentu berbeda dengan Bogor, dengan Bandung yang elevasinya lebih tinggi dari Jakarta, dan keduanya bukan kota pesisir. Kota Bogor, pemirsa, itu berada di kaki gunung, teman-teman. Dan dikelilingi oleh gunung. Ya. Jadi berbeda dan tidak sama dengan Jakarta. Kota Bogor adalah kota yang dikelilingi oleh gunung. Kita keluar dari kota Bogor, naik ke puncak yang masuknya Kabupaten Bogor, Cisarua, setelah Ciawi, ya, itu udah gunung. Kita geser sedikit, udah ke Cikeas misalkan, ke Gunung Putri, itu Kabupaten Bogor, itu udah dekat gunung. Nah, lokasi barunya Taman Topi yang sekarang ditempati alun-alun kota Bogor, itu ada di bawah kaki Gunung Putri, yang lokasinya memang agak jauh dari kota Bogor. Aduh, maaf. Bandung elevasinya lebih tinggi dari Bogor. Makanya Bandung lebih dingin Bandung daripada Bogor. Ya.
lebih dingin Bandung daripada Bogor. Kenapa? Elevasinya Bandung lebih tinggi dari Bogor. Dan Bandung lebih jelas visible dikelilingi oleh pegunungan. Kota Bandung ya, saya bicara kota Bandung, bukan kabupaten. Kota Bandung lebih jelas visible dikelilingi oleh pegunungan, oleh perbukitan. Ya, jadi kota Bandung tuh hilly. Geser dikit ke Cimahi, lebih tinggi lagi elevasinya dan lebih dingin lagi. Kota Cimahi itu. Itulah kenapa Bandung itu dingin. Bagi orang Jakarta, suhu 28, 27, bahkan 29 derajat Celcius itu normal. Tapi kalau di Bandung panas. Nah ini nih, ini contoh rumah international style yang lain. Kayak gini, lebih dominan wall and glass atau steel and glass, baja dan kaca. Nih kayak gini. Saya lebih suka rumah yang desainnya kayak gitu, simple, sederhana gitu loh. Ya, tanah sama dananya aja nih kalau saya cari. Iya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ya. Jadi kembali lagi ya. Di Bandung ya, suhu normalnya Jakarta itu dianggap panas. Panas. Karena suhu di Bandung itu paling tinggi itu ya 26, 25. 25, 26 tuh udah tinggi di Bandung. 25, 26 derajat Celcius itu udah tinggi di Bandung. Paling tinggi 27 lah. Udah dianggap tinggi di Bandung dan Cimahi yang elevationnya atau elevasinya lebih tinggi dari Bandung gitu. Jadi gitu teman-teman, bedanya itu. Saya tuh pengen deh ngelakuin sesuatu tuh biar anjingnya tuh diem. Entah diapain ya, digebuk pagernya atau gimana, saya nggak tahu lah. Nah gitu teman-teman. Jadi elevasinya Bandung itu lebih tinggi dari Jakarta, makanya adem. Di Bandung itu suhu ya 25, 26, 27 paling tinggi. Suhu normalnya di Bandung itu maaf ya 24, 23, 22, 21, 20 malah derajat. Itu suhu normal di Bandung itu. Paling dingin di Bandung itu bisa sampai berapa? Mau tau nggak? Bisa sampai 14, bahkan 13 derajat Celcius. 15 lah. Itu udah paling rendah suhunya di Bandung. Ya iyalah, Bandung tuh kan hilly, mountainous. Apalagi Cimahi gitu loh. Cimahi lebih mountainous lagi, lebih hilly lagi dari Bandung gitu. Jadi wajar kalau Bandung itu dingin, dan nggak ada masalah untuk membangun rumah dengan gaya international style dengan bahan yang sama seperti dengan di Eropa dan US itu di Bandung. Karena memang kota Bandung itu hitungannya tidak terlalu panas, walaupun klaimnya udah nggak sedingin dulu katanya. Tapi bagi saya yang sudah lama banget nggak ke Bandung ini, masih tetap dingin Bandung itu, dan itu normal untuk sebuah kota yang berada di pegunungan. Gitu.
ya. Apalagi kalau kita sorry, berada di daerah terminal Lewi Panjang. Itu titik elevasi tertinggi loh di Bandung. Tempat UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, itu di situ. Di titik tertingginya, sebelum di titik tertingginya kota Bandung, disitulah UPI Bandung itu berada. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, yang dulu IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung. IKIP itu dulu di mana-mana ada. Di Jakarta sekarang UNJ, Universitas Negeri Jakarta di Romangun, Jakarta Timur. Kayak seperti itu. Ya. Daerah Lewi Panjang itu juga merupakan daerah tempat almarhum, tempat wisata Kampung Gajah itu berada. Sononya lagi itu tempat dulu kita pernah makan di daerah Bandung itu, apa namanya, saung apa gitu namanya, lupa, di ujung sana. Kampung Gajah almarhum sononya lagi. Cuma saya kasihan Kampung Gajah itu sekarang jadi tempat uji nyali, jadi tempat wisata yang mistik gitu. Kalau mau masuk ke sana kena charge 10.000 gitu. Sebagian wahananya dipindah ke Lembang gitu. Lembang apa gitu namanya, lupa. Karena pengelolanya juga punya tempat di daerah Lembang, dan itulah suksesornya Kampung Gajah itu ada di Lembang, Kabupaten Bandung. Nah, ngomongin Lembang, Kabupaten Bandung, itu elevasinya juga tinggi. Disitulah Gunung Tangkuban Parahu itu berada di Lembang. Lebih tinggi elevasinya dibandingkan dengan Kabupaten Bandung. Pak, lebih dingin nggak? Lebih dingin, jelas. Itu. Jadi beda, teman-teman. Jadi beda, dan jangan kaget gitu kalau setiap kota memiliki elevasi yang berbeda-beda, maka karakter suhunya juga berbeda. Itu aja. Seperti itu. Memang rumah dengan gaya international style seperti tadi cocoknya memang dibangun di daerah-daerah yang memang bukan beriklim tropis. Nah, karena dengerin ya, karena Jakarta ini adalah kota pesisir, maka rumah dengan gaya seperti tadi memang butuh penyesuaian. Untuk apa? Supaya tahan panas, supaya suhu di dalam rumahnya itu tidak terlalu panas, dan kita tidak terlalu juga mengandalkan pendingin udara atau AC. Memang rumah seperti itu jelas sirkulasi udaranya memang lebih membutuhkan AC, pendingin udara gitu. Atau paling enggak ya kita buka jendelanya supaya sirkulasi udaranya bergantian gitu. Tapi balik lagi ke ininya gitu loh ya.
Malah nih ya, saya mohon maaf nih, saya jujur bukan orang yang seneng dengan jendela itu di depan, di pintu masuk gitu. Kalau rumah yang tadi saya abadikan itu memang rumah yang saya banget. Jadi depan itu memang car garage ya, pintu apa, garasi ya, garasi, that's it, masuk ke samping gitu, masuk samping atau masuk dari dalam. Karena saya jujur orang punya sisi introvertnya juga. Saya punya sisi introvert juga loh. Jadi saya tuh senang rumah yang ketutupan seperti tadi gitu loh. Seperti itu teman ya. Itu mewakili sisi introvert saya sebenarnya. Jadi benar-benar kayak ya, gue ibaratnya tuh kayak gue tuh nggak pengen orang luar tuh ngelihat dalamannya rumah gue tuh seperti apa gitu loh. Ya biar gue lah yang ceritain apa yang terjadi keluar gitu. Orang tuh nggak perlu tahu, gue aja ntar yang cerita. Atau kayak ya udah ya udah gitu aja sih. Jadi saya tuh punya sisi yang sangat private banget gitu. Jadi itu tercermin di rumah saya. Saya punya sisi private-nya juga dong ya. Kayak kalau saya ada niat pengen terkenal, enggak ada. Saya enggak ada niat pengen jadi terkenal, dan enggak ada niat juga untuk menjadi seorang public figure gitu. Saya tidak ada niat untuk ke situ teman-teman ya. Ini tolong Anda pahami baik-baik ya. Nah, kenapa saya nggak terlalu ingin di publicize, nggak terlalu ingin ditampil gitu kan. Pagi terakhir tuh pas ya saya datang ke acara dukungan apa, demo untuk mendukung Pak Hasto Kristianto sama teman-teman PDIP itu, saya bilang saya nggak mau difoto ya. Itu saya kaget, teman saya wartawan Dwi Wahyudi foto saya candid ya. Saya nggak tanggepin karena buat apa juga gitu. Saya nggak minta untuk itu di take down, nggak, biarin, namanya juga wartawan. Tapi kalau yang lain-lain saya nggak mau. Saya nggak mau difoto gitu loh, karena ya saya nggak mau terlalu dipublicize, dan ini juga berkaitan dengan pekerjaan saya nanti gitu loh. Karena pekerjaan saya nanti akan sangat-sangat confidential dan sangat-sangat perlu skill untuk menjaga kerahasiaan satu dokumen negara. Dan juga kabel diplomatic cable ini jangan sampai bocor gitu. Kalau mau tahu kenapa diplomatic cable atau kabel diplomatik itu bisa bocor, bisa leak gitu ya, itu karena ada permainan orang dalam di dalam misi diplomatik itu. Ada permainan orang dalam, ada permainan dari bukan hanya orang-orang di lingkar staf dubesnya aja, atasnya dan staf juga bisa ikut main, punya peran. Atasnya, minister ya, minister dalam konteks diplomatik loh ya, bukan dalam konteks government ini. Ada minister, posisi minister juga. Minister di embassy-nya juga ikut terlibat dalam diplomatic cable leaking itu. Ada perannya juga. Jadi sebuah diplomatic cable itu bisa
bocor, bisa leak, itu karena permainan dari dalam, bukan dari luar, bukan karena hacker atau gimana, enggak. Bisa juga ada permainan dari ada hacker dari dalam yang staf di kedutaan aja nggak tahu. Gitu. Nah, satu lagi rumah international style yang saya suka tuh yang seperti itu tuh, yang di atas itu tuh. Cuma nggak saya abadikan karena terhalang oleh pagar dan tembok yang tinggi. Pokoknya ya seperti itulah. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi Honda Jazz. Oh, bukan Honda Jazz kan, beda mobil. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Maka daripada itu ya, itu saya nggak mau difoto. And it was my last public appearance gitu loh. Karena ya ini kaitannya dengan pekerjaan. Apalagi saya udah kerja nanti ya. Apalagi kalau saya udah kerja jadi asisten eksekutif Duta Besar Australia untuk ASEAN, berkedudukan di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, merangkap isu diplomatik Australia buat ASEAN di Jakarta, sana di Pasar Kuningan situ. Bakal lebih jarang lagi saya datang kayak gitu-gitu, karena saya akan bilang ke pihak kedutaannya bahwa saya akan full loyal di institusi ini. Once you accepted me, my loyalty will be full to this institution, and my loyalty to myself and other than this institution is over, is totally over. Itu. Jadi saya akan bekerja sepenuhnya untuk itu. Loyalitas saya, sampai susah ngomongnya, sepenuhnya untuk itu nanti. Kalau disuruh masuk pas hari weekend, masuk saya. Pas hari libur nasional Indonesia, saya tetap diminta masuk saya. Kalau pas hari libur Australia, tiba-tiba nih ada dadakan nih, minta saya masuk saya. Bener loh, saya ngomong begini tuh tidak main-main. Saya nggak main-main dalam komitmen ini, gitu loh. Apalagi tuh kerjaannya luar biasa loh, menangani duta besar yang luar biasa juga. Titelnya aja Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, duta besar berkuasa dan luar biasa dan berkuasa penuh, LBPP kalau disingkat bahasa Indonesia. Jadi tugas saya luar biasa, yang membutuhkan konsentrasi yang luar biasa juga. Makanya saya bilang begitu saya amin ya, keterima ya. Makanya saya jadi keterima, amin ya, amin. Amin saya keterima, jadi saya keterima. Allah berkehendak saya mengizinkan. Soalnya saya udah ngizinin, saya udah restuin diri saya bekerja di sana dan bekerja untuk itu, bekerja di pekerjaan itu. Udah saya izinkan loh. Ya udah, mau bagaimana? Ya udah, saya bilang I don't want to caught up with other dramas, karena fokus saya di sana untuk kerja, dan saya harus bagaimana meningkatkan keterampilan saya menjadi an effective office politician and office mafia. Itu aja. Bagaimana cara meningkatkan skill saya sebagai mafia kantor dan sebagai politisi kantor. Karena maaf ya, office politics eksis. Politik kantor tuh eksis teman-teman. Ini saya beritahu Anda, politik kantor tuh penting. Oh, itu ada. Office politics does exist. Saya kasih tahu aja, supaya Anda nanti nggak nyesel, supaya Anda nanti nggak baper, nggak dikit resign, nggak dikit-dikit resign gara-gara anu ini ono segala macam.
dikit-dikit komplain bicara ke HRD apa segala macam, ya, karena HRD itu bukan your security, bukan. Itu aja sih, ya. Ya, oke, teman-teman. Saya kira sudah cukup ya. Karena saya mau pergi ke musola, soal pesanggrahan. Dikit lagi mau azan maghrib sebabnya. Jadi, ya itu teman-teman. Anda yang sedang akan mau bekerja, calon pekerja, Anda harus tahu bagaimana cara menjadi office politician dan juga menjadi office mafia, supaya Anda nggak kena praktek kotor dari politik kantor. Itu aja. Politik kantor itu ada. Office politics does exist. Yang mengatakan politik kantor itu nggak ada, itu hanya orang yang maaf kata ya, orang yang ya boleh dibilang ya terlalu delusional. Maaf saya katakannya kayak gitu ya. Terjebak dalam sebuah delusi. Orang yang disillusioned kalau bahasa lainnya. Kalau mengatakan office politics does not exist. Padahal kenyataannya adalah office politics does exist. Ini harus Anda tahu, ya. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih teman-teman sudah nonton, sudah sampai di lokasi. Sampai jumpa.